Sudah ditetapkan dua oknum anggota Polsek Kumpe Ilir, Bribka Yuyun Sanjaya dan Brigpol Faskal Wildanu Putra menjadi tersangka terkait meninggalnya tahanan di Polsek Kumpe Ilir. Polres Muaro Jambi bersama Kejaksaan Negeri Muaro Jambi menggelar rekonstruksi kasus tewasnya tahanan Polsek Kumpe Ilir, Muhammad Ragil Alfarisi, 20 tahun, warga Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Muaro Jambi. Pada Senin 7 Oktober 2024, reka ulang kasus kematian itu dilaksanakan di Mapolsek Sungai Gelam. Kedua tersangka yang merupakan oknum anggota Polsek Kumpe Ilir dan para saksi dihadirkan tampak memperagukan 63 reka adegan. Mulai dari proses penangkapan hingga peristiwa penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban tampak diperagukan. Dalam reka adegan itu, polisi mengganti korban dengan boneka. Dalam reka ulang terlihat korban ditemukanlah tak bernyawa dengan kondisi tewas tergantung di sel tahanan. Korban tergantung dengan kondisi ikat pinggang yang melilit lehernya. Hingga saat itu belum diketahui pemilik ikat pinggang itu, sebab menurut penuturan kuasa hukum dan keluarga korban, Muhammad Ragil Alfarisi tidak menggunakan ikat pinggang saat ditangkap. Pada saat rekonstruksi dari awal sampai akhir kita ikuti, satu yang saat ini belum terungkap, yaitu ikat pinggang itu milik siapa, gitu kan. Namun pada saat pemeriksaan rekonstruksi itu memang sudah terbukti bahwa tidak ada ikat pinggang yang dibawa oleh almarhum, gitu. Itu sudah terbukti. Tapi pada saat kita mengungkapkan fakta di saat rekonstruksi, memang tidak ada adegan yang mengungkapkan itu punya siapa. Ikat pinggang yang mengikat di leher korban Muhammad Ragil. Nah, itu yang belum bisa terungkap. Mungkin kita bisa ungkapkan nanti di pengadilan. Sudah kita pertanyakan itu, Bang? Kita sudah pertanyakan, tapi memang ya ada terjadi perdebatan bahkan perdebatan antara Faskal sama Yuyun, gitu. Ya. Nah, itu termasuk yang tadi perdebatan seperti apa tuh, Pak? Ya, termasuk itu gunakan untuk bunuh diri atau seperti kesannya seperti itu? Seperti ya, apa? Pertama perdebatan tentang penganiayaan, karena memang kedua-duanya terbukti melakukan penganiayaan, baik si Faskal memukul bagian perut, kemudian yang si Yuyun itu memukul bagian pipi. Nah, artinya kedua-duanya itu saling berdebat soal banyaknya memukul, kemudian kerasnya memukul, gitu. Peran-peran saat melakukan penganiayaan. Nah, perdebatan itu masih masif di situ. Bang, dalam mereka tadi tidak diadekan masalah mengikat leher. Enggak ada. Enggak ada adegan itu. Nah, itu yang kita dan tidak diakui kedua tersangka. Dan tidak diakui kedua tersangka dan kedua tersangka tidak tahu menahu soal ikat pinggang itu. Padahal saat waktu di reka ulang memang diperiksa tidak ada ikat pinggang. Jadi itu pembuktian bahwa ikat pinggang itu saat reka adegan ulang memang betul-betul tidak ada dibawa oleh almarhum, oleh korban. Pihak keluarga mendiang Muhammad Ragil Alfarisi berharap penegak hukum bisa membuka secara terang benderang kasus itu agar tercipta rasa keadilan. Warga almarhum yang turut menyaksikan secara langsung adegan demi adegan yang diperagukan kedua tersangka menyatakan bahwa korban diperlakukan secara kejam. Pihak keluarga pun berharap kedua tersangka dapat dihukum setimpal dengan perbuatannya. Kami berharap pengungkapan tentang kepemilikan ikat pinggang tersebut, bahwa kenyataannya bahwa kami mengetahui betul bahwa adik kami atau almarhum tidak pernah menggunakan ikat pinggang baik dalam keseharian maupun dalam berpergian. Harapannya ya? Harapan kami tetap kejelasan dari kasus ini, keterungkapan yang sebenarnya, kejelasan, dan kami berharap betul terang benderang untuk pengusutan kasus ini seterang-terangnya. Pertama, anak kami itu ditahan, dalam arti ditangkap itu setengah diculik. Ya, kemudian anak kami diperlakukan dengan manusiawi, setelah itu direkayasa dengan cara gantung diri. Padahal anak kami itu sudah dibentulkan, itu mungkin apa sudah meninggal, apa belum meninggal, sudah itu digantung. Yang jelas kalau orang sudah dibentulkan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun anak kami itu digantung. Untuk kedua pelaku, hukuman apa yang pantas, Pak? Saya minta hukum seberat-beratnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Istilahnya itu hilang nyawa, saya minta nyawa, hukuman mati sekurang-kurangnya. Dalam rekonstruksi itu terungkap penangkapan korban terjadi pada adegan ke-25 salah sekok warung, kemudian pada adegan 31 hingga 35 terjadi pemukulan bagian perut dan pipi korban oleh kedua tersangka.
Kemudian kepala korban dibenturkan ke dinding. Muara Bungo, Rizal Fadli, Bungo TV.